kitab spesialis tarikh ini paling terkenal itu jenis sirahnya Ibnu Ishaq. Terus Ibnu Ishaq itu ngarang sekitar tahun 600 nomor. Betul tahun pokoknya beliau itu seangkatannya dengan Imam Malik. Terus di Sarai jenenge Ibnu Hisham. Tapi Ibnu Hisham sing ahli sirah, betul Ibnu Hisham sing arah Muhli Labib. Terus badan itu diperadal-peradal kalian yang kebumen, tapi asli Arab. Jenenge Umar Jabbar itu. Umar Jabbar. Terus kalau cerita sedikit, sama nak ngaji tarikh ini apa kulason? Terus yakin karangan ini sini. Umar Abdul Jabbar. Ini tiang Mekah, riyen Menteri Pendidikan Mekah. Menteri Pendidikan Mekah, tiang ini Sunni. Terus wonten revolusi Wahabi niku mlayune teng pundi? Indonesia. Semakin nang kebumen. Nah, kula sing ora roh kok katut bahasa ngapak kayak kiyak ora roh. Ini jelas uripe teng pundi? Kebumen. Terus beliau nulis Mabadi Fikih jilid 1, jilid 2 yang tentang apa? Oke, terus ngarang tarikh Khulasan Nurul Yakin jilid 1, jilid 2. Dan itu indukan kitab tarikh, niku jenenge kitab Sirahnya Ibnu Ishaq. Pinten? Sirahnya Ibnu Ishaq. Terus era-era 300 sampai 400 tahun kemudian disarai kalian Ibnu Hisham. Saya buatan Ibnu Hisham yang ada kitab Nilafid. Niku nak sampean maca tarikh niku, tarikhnya Ibnu Ishaq. Niku maca Quran niku koyo kowe iku aktor sejarah. Entah saking keramatnya yang ngarang tak gimana itu. Kalau nulis itu luar biasa jenis itu. Ibnu Ishaq. Itu rivalnya Imam Malik dalam keulamaan. Di situ nekuni ahli hadis, di situ nekuni ahli sirah. Kalau cerita sedikit tentang beberapa contoh yang diceritakan Ibnu Ishaq dalam perang Khandaq. Mimpin wong pancen angel tenan. Jadi kalau nabi itu kan nubuah. Nubuah itu melihat hidup ya biasa, mati ya biasa. Karena ketika kita hidup ya biadillah, ketika kita mati juga biadillah. Hidup ya di tangan Allah, kita tidak bisa ngelola roh kita, nyawa kita. Mati ya di tangan Allah, jadi ya biasa saja. Kowe misalnya darani iso urip ku nak ngirup oksigen. Terus kowe kaya janggal nak wong ning kuburan iso urip. Nak cara wong sing parek pangeran eskalon niku ya janggal wae. Lemah ya iso maca tasbih, watu ya iso maca tasbih, wit iso maca tasbih. Bedane apa kowe lemah nek sampean? Bedane nak lemah iso bodoni iso bodoni gitu. Tidak seperti itu. Di mata Allah itu sama saja. Kalau bolak-balik ngaji tentang dikit cerita, oke nak kepengen jadi wali, para pangeran. Ya bayang aku itu jadi Nabi Adam. Umpama kayak jadi Nabi Adam kan roh tenan, aku itu songkol lemah. Berarti lemah juga punya potensi jadi manusia. Karena Adam yang bisa berpikir ternyata materinya dari lemah. Sehingga zaman Nabi Adam gak janggal ketika didhawuhi lemah maca tasbih, wit maca tasbih. Karena menurut dia ya seperti itu memang. Selama kita sekian generasi, mungkin jutaan tahun atau ratusan tahun atau ribuan tahun, terus kita tahu-tahu berpikir, nah lemah urati akal, kita punya akal. Padahal itu nggak nyata. Hakikatnya lemah ya di akal, kok ya di akal, karena nanti lemah-lemah ini juga nanti jadi saksi kita di akhirat bahwa kita sholat. Saya ini lemah yang gue sujud udah di saksi itu, iso mikir apa iso mikir? Iso mikir. Lah mau lemah iso mikir apa dadi seksi? Takoki pangeran. Tenan, iku tahu sujud ning kono ndak tahu. Jadi tahu maksiat ning bumimu ndak tahu. Tahu saja ndak mau ditanya. Makanya iman itu harus dipandu ulama. Karena kalau menurut ulama tempat yang kamu pakai sujud nanti jadi saksi di akhirat. Tempat yang kamu pakai maksiat juga nanti saksi kamu apa? Di akhirat. Buat ini balik malih tenggene angin. Karena lemah angin, matahari semua itu biadillah. Sehingga pangeran gampang saja karek nugasno angin, angin, kowe kudu gawe keributan, go ngalahno pasukan orang kafir. Sekarang angin tuh nerima khitab tuh punya akal apa ndak? Punya. Makanya ngaji ke ulama bener itu sekarang. Makanya ketika Allah
Sumastawa ila sama wa hiya dukhanun faqala laha walil ardi ya tau'an au karha qalata ataina qoi. Ketika Allah merampungkan semua ciptaannya, Allah bilang ke langit dan bumi, kamu harus taat ke saya, baik secara baik-baik atau dipaksa. Dari bumi ke langit itu kira-kira antara ngara iso ataina qoi. Sekaruan nurut Gusti, ora nurut lah ya mesti kalah, kadok menisan nurut, ora nurut lah ya mesti kalah. Sehingga ciri khas para wali itu adalah bisa dialog dengan barang-barang yang mati menurut kita, kayak lemah, kayak pohon, kayak. Jika Rasulullah nanti ngedikan gini, saya masih ingat batu di Mekah yang uluk salam ke saya ketika awal-awal saya jadi nabi. Jadi nabi pertama jadi nabi pulang dari Gua Hira itu beberapa batu dan pohon itu uluk salam. Terus lagi ya selamat Anda jadi nabi baru. Ya, kira-kira seperti itu. Itu nabi masih ingat. Nah. Kalau orang sekarang enggak, orang sekarang itu kesuwen bodoh, kesuwen materialistik, kesuwen terdikte oleh yang di depannya. Seakan-akan kita saja yang punya akal, kita saja yang hebat, kita saja yang menentukan segalanya. Lupa kalau bumi itu yang mangkel sama kita karena kita sering maksiat. Lupa kalau alam ini merespon kita secara buruk karena kita sering maksiat. Resikonya adalah kalau sampai cara iman begini terus, nanti kamu itu enggak iman sama kudratullah. Padahal di Quran jelas ada ayat begini, ketika orang-orang fasik itu meninggal, orang-orang kafir meninggal, istilahnya Quran apa? Fama bakat alaihimus sama'u wal ardu wa ma kanu mundzirin. Itu kematian yang tidak ditangisi langit dan tidak ditangisi oleh bumi. Jadi ini silsilah pikiran para ulama yang benar-benar warasatul anbiya. Jadi semua alam ini berpikir, sehingga ketika wong iku mati kok ning donyane ora ono gunane fasik tok nangis juga simpati langit. Mati karepmu urip yo karepmu. Jenenge fama bakat alihi musama wal ardu wa ma kanu mundzirin. Ini kematian yang tidak ditangisi langit juga tidak ditangisi napa bumi. Mbone urung. Nanti sama akan paham perang Khandaq setelah penjelasannya. Singkat cerita karena Salman Al-Farisi apapun hebatnya adalah manusia, terus dia bilang gini, ya Rasulullah, kita ini orang Persia. Kalau perang musuh yang nggak bisa ditandingi, kita bikin Khandaq, semacam parit yang ukurannya kuda terbaik nggak bisa menculot, panah tercepat nggak bisa ngelangkai. Kira-kira sudah lemah lah tekanannya. Bikinlah Khandaq. Dan Nabi karena beliau dikuatkan oleh alam tadi, oleh langit, oleh bumi, oleh angin, Nabi itu gak mikir. Makanya Nabi itu umi ora iso mikir, ya ora kersa mikir. Tapi Nabi menghormati pendapat. Wong kowe makome sahabat di pendapat cerdas gitu ya, oh ya enggak apa-apa kata Nabi, enggak apa-apa bikin Khandaq. Setelah bikin Khandaq, wong kafir dikepung 26 hari, akhirnya tentean bekal ya lesu. Artinya Khandaq itu sebetulnya enggak menyelesaikan masalah, meskipun kalau ditarik-tarik seakan-akan Khandaq itu segala-galanya. Karena orang Islam enggak bisa keluar dari Khandaq dan dikepung bisa mati kelaparan sampai 26 hari. Nah ini di sini kelihatan Nabi itu Nabi sholat malam masyhur. Sholat malam 2 rakaat. Ya Allah, jika Engkau tidak menolong kami, gak nolong kula mbek para sahabat, sing roh nak jenengan pangeran kok kula. Mun terusno kok ora ono sing darani jenengan pangeran. Pangeran niku. Jadi Nabi doa itu 2 kali di perang Badar dan perang Khandaq masyhur. Ya Allah, intuhlik hadil isobata lam tu'bat fil ardi ba'dal yaum. Pon paringi kalah gak apa-apa. Resikone kira di pangeran. Dengan gak di pangeran. Karena yang tahu kalau Allah Tuhan tuh Yaman itu ya hanya Nabi dan para sahabat. Kalau itu mati sudah enggak ada yang tahu kalau Allah itu. Nah itu terus Pak Arsalna alim riha wa junudal lam. Terus Allah menugaskan angin. Makanya istilahnya arsalna riha, saya mengutus angin. Sekarang bisa enggak kalau angin enggak punya akal bisa diutus? Enggak bisa, bisa diutus karena punya akal. Kalau enggak punya akal dia enggak bisa bilang iya, juga enggak bisa tepat sasaran, sekenanya saja. Wong Nabi, wong kafir mau kajak sekian kilo. Kalau anginnya enggak punya mikir kan sekenanya saja. Tapi mesti tepat sasaran karena bisa mikir. Makanya sampean tuh saya yakin, yang ngaji saya di sini itu jarang yang jadi wali, karena dengan alam itu musuhan. Ya bumi ora mantel mbek kowe piye? Kowe darani diakal, bumi barang raja akal. Lu mantel dong, wong darani raja akal lu mantel.
Padahal jangan kira bumi yang kita injek itu tidak bisa mikir-mikir. Pitik sembelih yang mikir. Mungkin kematian pitik ini lebih mengguncangkan arah timbang matimu karena ini maca tasbih kamu tidak baca. Nah, makanya saya setuju yang halal itu pitik karena rada berdigasan ya. Mencolot sana mencolot sini. Itu pernah ada seorang nabi itu karena dicopot apa itu semut itu semut bahasa Indonesia disebut itu dicopot semut dibakar sama nabi itu Allah tersinggung. Total tak ummatan tusabbih, kamu membunuh umat yang membaca tasbih. Jadi makanya ini tak wari jadi wali kok sidik karena wali itu juga ada KPU-nya, ada pendaftarannya. Oh iya, wali itu resmi, gak bisa kamu jadi wali mentang-mentang neng kamar, rambutmu gondrong, terus ibu-ibu atau waktu terus wali, dukun gitu neng kamar. Gak bisa, wali itu ada timnya, ada yang ACC, ada yang makanya ada Sultanul Aulia, ada rajanya, ada ketuanya. Makanya masyhur di mana kemana ke, ono wali anyaran melete terbang, dia nggak ngerti nak ngisor ono ketuane, ono Abdul Qadir masyhur di mana ceblok. Ditanya ya Abdul Qadir kenapa orang ini ceblok? Dia ini pemuda nyaran jadi wali so terbang, gak ngerti ngisor ono ketua, makanya tak berani. Karena sembrono dia terbang gak lihat-lihat. Iya gak lihat ketua. Kalau terbangnya di sini aman. Wali itu ada ACC-nya, nggak bisa sembarang orang jadi wali, harus ada yang daftar. Makanya layak riful wali, lalu yang tahu wali ya wali, karena tahu ini di listnya ada. Tapi ya serau usah daftar. Demenisin maksudnya. Tidak usah daftar wali. Sudah gini-gini sudah bagus, sudah ada ini sudah bagus. Dan ini saya cerita biar saya nanti kalau ketemu Allah itu sudah tidak kena hisab karena sudah saya jelaskan ilmu Quran yang saya bisa. Di antara ilmu Quran yang mungkin orang lain tidak tahu, tapi ahli Quran tahu semua seluruh dunia adalah Quran tidak pernah menganggap alam ini mati. Semua alam itu bisa punya rasa. Makanya Quran ngendikan wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihah. Sesuatu yang di seluruh alam raya ini semuanya baca tasbih, tapi kamu tidak paham cara bertasbih mereka. Lucunya kita sebagai ustadz, sebagai kiai sering cerita Allah menugaskan angin, lalu angin ini menghancurkan pasukan orang kafir. Sekarang logikanya gampang, menugaskan dan tugasnya selesai secara baik dan sempurna. Lalu kamu menstatuskan angin ini tidak punya akal. Aneh enggak? Pikiran seperti itu aneh enggak? Aneh. Wajunu dalam taruh. Makanya apapun salah kita, jangan pernah tidak berpikir ala Quran. Itu kamu bilang, angin kok bisa mikir, kamu jangan bilang gitu. Memangnya kamu di mata Allah bedanya apa dengan angin? Kamu adalah seonggok tanah yang sekarang jadi manusia. Yang menjadi darah kamu adalah asupan-asupan gizi. Coba misalnya kita mangan, gara-gara mangan daging jadi darah. Daging, sapi ini dewe mangan rumput. Rumputnya dewe tumbuh dari tanah. Kita itu tidak bisa menghindari materi yang berupa apa? Tanah. Nah. Tapi kita dengan seenaknya bilang tanah ini kita injekin, kita tempat maksiat. Makanya pulau itu saya yakin husnudzan sama Allah. Nanti kuburan saya itu baik-baik saja. Karena dari awal saya berpikir seperti ini. Jadi apresiasi saya ke tanah itu bagus. Pasti nanti saya dapat apresiasi yang bagus juga. Aku kan biasa dari tanah rati akal. Mereka diungkel-ungkel, dendam. Masyhur itu di hati-hati sokai bumi itu dendam sama orang yang maksiat. Awas ke zaman ini bumi enak yang maksiat. Saya kecekel aku itu prakas. Wasa saja Allah kang sebenarnya jajal. Jadi, nah kita harus berlatih berpikir begitu terus supaya satu jadi wali yang gampang, dua melihat sunnatullah itu menjadi mudah. Nanti melihat sunnatullah itu menjadi mudah. Contoh gampang sunnatullah lebih mudah itu begini. Dulu misalnya ada orang besar meninggal, entah ada alamat alam, entah itu gempa, entah angin ribut. Mulai dulu ya seperti itu. Karena alam ini merespon. Orang kuno di sana ono prahara, misalnya ono lintang gugur. Tapi sekarang itu jadi ilmu perdukunan seperti itu. Karena saya ngomong gak wali, akhirnya jadi dukun. Segera percaya intelektual tapi rawali, akhirnya sekenanya saja kalau membalas pikiran-pikiran seperti itu. Ini kembali ke perang Sunda.
Nabi itu Umi itu nggak kerso mikir, ya sudah. Setelah 26 hari Nabi sholat 2 rakaat. Filai latin barido sangat-sangat dingin. Saking dinginnya Nabi memanggil satu sahabat pun nggak ada yang berani datang, saking dinginnya. Sudah dingin dikepung orang kafir. Tapi Nabi santai aja tetap sholat. Di antara sholatnya berdoa tadi. Ketika doa hanya sekian menit, nggak sampai jam, angin ribut datang. Fa'akla abudurohum wa khiyamahum. Orang kafir itu lalu-lalang. Nabi nimbali sahabat gini, "Com, jahit delok posisi pasukan orang kafir saiki piye?" Enggak ada yang morong. Karena sahabat itu juga makan beberapa hari kedinginan. Bayangkan sudah tidak makan kedinginan. Kayak apa? Enggak punya tenaga sama. Udah gitu ketakutan. Karena pasti mati kalau keluar dari kontak pasti mati. Oh, musuh ini beringas semua. Dulu enggak ada polisi, enggak ada tentara, enggak ada PBB. Kalau namanya perang pasti mati. Karena enggak ada yang nurut. Padahal sing nyelok kanjeng Nabi ora ono sing nurut. Jadi kan dia tahu ora dituruti sahabat. Ya kiai ora dituruti santri kok bingung. Kanjeng Nabi ora dituruti. Betul, dong sapa sing gelem sampai 3 kali. Akhirnya Nabi terus ngundang nyebut nama. Hudzaifah Jairene. Karena Nabi menyebut nama, mau tidak mau dia akhirnya ya berangkat untuk disebut. Jare Hudzaifah cek ngene. Cara Nabi ada muni asal sahabat, akulah ya ora tani. Mari jenengku disebut. Jadi kenangannya dia apa? Tangi ya gara-gara namanya apa? Disebut. Kalau enggak dia juga rencananya enggak ikut. Jadi sahabat. Karena dia disebut maka dia tanya. Terus ada apa ya Rasulullah? Zaid cek pasukan wong kafir posisinya dia. Tapi kamu nggak boleh melakukan tindakan apapun, apalagi membunuh. Saya ulang lagi, kamu nggak boleh melakukan tindakan apapun, apalagi membunuh. Artinya itu menjadi fikih bahwa ketemu orang kafir harbi pun tidak selalu perintahnya itu membunuh. Itu jelas di hati-hati kita. Mulane ngaji, dan terlalu jadi ekstremis. Setelah di pasukan orang kafir itu, upah itu semua. Bahkan orang kafir itu nggak tahu apa yang dipegang. Termasuk ada orang kafir yang ketuanya di Sufyan itu megang Hudzaifah. Ya fulan, ayo gue pergi. Dari Hudzaifah. Saat itu momen yang tepat saya bunuh ketuanya orang kafir. Andai kan Rasulullah tidak ngendikan kamu tidak boleh melakukan apapun. Sejak deh, ambil semua Abu Sufyan. Buat itu bener-bener coba. Setelah kacau balau, terus orang dijak mire gak mau. Abu Sufyan bilang gini, saya ini ketua kalian, kalau kamu gak mau mire, saya dulu yang mire. Ini sudah ada benar, perang ini sudah ada benar, ini ada kekuatan langit, terus gak mungkin kita teruskan. Mulai Abu Sufyan. Mulai terus, liane mulai. Setelah liane mulai, Hudzaifah datang, matur. Ketika tahu Hudzaifah datang, Rasulullah itu beliau pakai serban, pakai kemul, bukan serban, kemul. Nabi itu kalau serbanan sekenanya, jadi kalau kemul tidur dipakai, enggak kayak gini sekarang harus macak berpenampilan cari yang warnanya gini. Nabi sekenanya saja. Makanya kalau di Fathul Mu'in ada keterangan sholat itu disunatkan pakai rida. Kalau nggak ketemu rida ya tampar enggak apa-apa. Karena ulama dulu itu adanya ikhlas nggak penampilan. Kalau sekarang mana mau? Sama cari di Mu'in orang sunat pakai rida. Kalau enggak cukup tampar. Jadi pakai rafia ya nggak apa-apa. Tapi jangan kedap loh, ya mau dipakai aja. Itu dulu orang masih sadar itu, karena memang dulu itu nggak ada penampilan. Kalau sekarang kan penampilan, kombinasi dengan jasnya, kalau di podium posisi harus begini, kalau khutbah begini. Itu bos sunat, buah yang kayak raro. Pokoknya kalau dulu nggak ada. Nabi biasa sholat pakai kisah, ya kemul biasa. Bahkan kata siapa itu, Abdul bin Mas'ud, dia menangi Nabi itu sholat sarungan. Terus diikatkan di gulunya. Sarung tok satu, enggak punya baju. Sarung tok satu terus diikatkan di gulunya. Kayak orang-orang kuno dulu. Itu biasa. Jadi Abdul bin Mas'ud itu pernah datang ke masjid. Dia itu bawa serban, bawa imamah, dicap candal. Imamahnya di candal, serbannya di candal. Terus dia sholat di saubin wahid. Era tabiin, sahabat itu ada yang menangi tabiin dikomentari. Kiai kok sholat gitu. Masyhur itu hadis itu di Bukhari sama tidak. Sabda bin Mas'ud marah-marah. Kowe darani serban sunat iku perkara kelar tuku.
keadaan sudah baik-baik saja kita tuku serban terus darani sholat itu kudu nganggo serban. Iku mergo sunat apa mergo kowe kelar tuku? Terus dia marah-marah. Aku zaman Nabi itu biasa sholat mau sarungan sitok diikat di gulu. Dulu gak berani kita bilang serban sunat, keadaannya seperti itu. Kowe roh sebab aku sholat ini enggak tahu. Ben wong bodho kowe roh sik sama serban. Kowe dimaki-maki sama Abdul Ben. Makanya ini pelajaran bagi kita. Kadang-kadang kita menyunatkan satu ibadahnya nggak berdasar fakta, tapi berdasar selera. Sekarang orang rame-rame umroh karena kita hidup baik-baik saja, makanya kita menyunatkan umroh. Yang londo mungkin yang wajib yang mengusir londo tidak umroh. Oke, kita sepakat pakai serban itu sunat, tapi tidak sesunat menghidup-hidupkan ilmu. Karena tadi bahaya kalau ilmu ini mati, kemudian orang yakin serban itu wajib. Sehingga yang sholat pakai hem dianggap batal, yang sholat pakai celana dianggap batal, yang sholat pakai pakaian alaiya dianggap batal. Makanya ulama itu selalu berkonstitusi jangan ada tradisi ijab malam yajib. Kalau tidak wajib ya selamanya tidak wajib. Sehingga Abdul bin Mas'ud yang sahabat saja jarang pakai serban. Karena gue iling-ilingan nak serban itu syarat sah. Paham ya? Andai kan zaman itu sahabat pakai serban semua, tapi ya pakai semua karena dikira syarat. Tapi ya pakai semua. Kita pun pakai. Akhirnya bakul serbanan, tukang satpam serbanan. Nanti bedanya kiai Mbak Radia itu. Jadi kayak Madura, orang Mekah, orang Juban disusup nyongkone kiai ini. Bareng bandara kok Juban kabeh. Terus heran deh. Jadi mau anak udah tapi tenang, terus dieling sampai kancane sing Madura sing mondok Mekah suwi. Ning kene iku jubahan kabeh, tapi ora mesti kiai sempurna. Oh iya. Pasti ngelereni salamane. Dan ini saya teruskan ya supaya sampean jadi wali. Oh gampang daftarnya gampang. Kroninan be aku lah kok. Ayo wali ora ono kroni. Fa arsalna alaihim riha wajin dalam itu Nabi sholat di depan para sahabat yang kedinginan. Setelah pasukan kafir dikalahkan oleh angin, dikalahkan oleh malaikat yang enggak kelihatan. Akhirnya sahabat itu sadar, tetap beda kekasih Allah be ora. Ketika Salman Al-Farisi punya ide kontak, seakan-akan dia lebih cerdas ketimbang Rasulullah. Betapa brilian pikirannya Salman Al-Farisi. Seakan-akan Nabi itu nyuwun sewu gak iso mikir, Salman iso mikir. Pasukan wong kafir tertahan karena teori kontak, tapi hanya tertahan saja. Setelah dikepung ya kelaparan meh mati. Nabi para pangeran Nabi ku mau mikir, mergo para pangeran. Buareng sahabat roh tenan Nabi sholat langsung angin teko. Jadi sahabat Nabi ini, kamu kok kinane mikir. Rugi. Terus sahabat tuh, hampir di dekat barang kinane pasaran. Makanya pertanyaannya sekarang, saya ini pasungan wong kafir itu mulai mergo kontrak atau mergo angin? Mergo angin. Rumahnya kayak jogeman gedeng wali. Wali sama ane reso mikir, tapi para pengen. Kue lo mikir ekonomi tenanan, ambil uripku bahagia di bahagia. Mereka pun reso mikir. Carane bahagia yo ora roh. Lho kula nate lho tak kelentik pakar metodologi sosiologi tak. Gus, teorinya apa? Jenengan bisa mengumpulkan orang banyak ngaji. Aku reso mikir. Nah, aku sing ahli sosiologi kan iso mikir cara pidato menarik, metodologi menarik. Tapi dia ngumpul 10 kan ya. Padahal dia pakar sosiologi. Aku iso mikir ngumpul wong kotok, wong kritik. Jadi memang syaratnya wali ora iso mikir. Belum, ora iso mikir. Tak jamin dadi bodoh tenan. Beda cara otak. Wes sel-sel otaknya itu dibikin beda, reaksi tubuhnya juga dibikin beda. Nabi, makanya Nabi disebut ummi itu keibu-ibuan, gak iso mikir Nabi. Tapi ora krono bodoh, saking parke pangeran, Nabi santai. Sahabat tahu, baru Nabi sholat rakaat langsung angin itu mereaksi. Semua alam mereaksi. Iki kekasih Allah dalam kegundahan mergo butuh bantuan. Angin merespon, jajal kowe. Karepmu. Nabi yang gaduh, Nabi yang galau itu angin semuanya merespon. Makanya ini kan cerita. Itu menunjukkan kalau alam itu iso mikir. Ini balik. Angin langsung tandang. Kalah enggak? Sampai sahabat udah sadar. Iya, Han Salman. Jadi saya tak alam cerdas, cuma tahu konteks segala. Tetap enak rasa cerdas, tapi para pengira. Selesai. Malah nih Pak Arsalna alihim bihau
wajib dalam tahu kalah. Mulai dari sosial Abu Sufyan iman gara-gara gak tahu ngalahno Muhammad itu gak. Angger wis ora akal menang, dia menang kok. Iku mesti ana sesuatu dene dhisik ora bahasa ikra iso ngomong dhisik. Iki ana kok muni gae ora iso ora dukun. Wis pokoke Muhammad itu tetap ditulung mbek pengen. Itu bedanya Nabi. Jadi beda cara berpikir Nabi ya, sahabat ya beda, wali beda, wali ya beda. Wali itu unik. Apa ya? Pokoknya unik. Nah, gue daftar tak daftar, tapi aku raya yakin dia sih. Pokoknya tak. Pas taruh KPU ini. Nah ini kan kisah nyata, makanya di Quran itu tidak ada Khandaq. Yang ada perang Ahzab. Ahzab itu jamu Hisbin. Normalnya orang Yahudi Nasrani itu kan musuhan, tapi mereka koalisi melawan Muhammad. Nasoro, Najron, Yahudi, Quraisy, kafir, Quraisy, Mekah itu kan 3 kekuatan besar semuanya sepakat melawan Rasulullah. Makanya disebut Ahzab, pasukan koalisi. Normalnya itu Nabi kalah. Salman Al-Farisi bikin Khandaq dan lucunya, anehnya Rasulullah setuju saja karena itu baik secara akal. Karena Nabi itu bukan anti akal ya setuju. Tapi Allah ingin membuktikan bahwa akal itu tidak segala-galanya. Akhirnya orang kafir kalah itu bukan karena Khandaq, tapi karena fa'arsalna rihau wa junudal lam taruh. Kalahnya karena angin yang diberikan Allah. Jadi kalau Nabi ngeluh itu angin itu merespon. Semuanya merespon. Contoh gampang gini, contoh gampang. Ketika perang Khandaq tengah-tengah itu kelaparan semua. Jabir itu masakannya wedhus. Wedhus kecil. Dimakan orang 6 saja gak warni, dimakan orang 300. Itu Nabi itu hanya datang ke pawonnya Jabir itu ke dapurnya. Kamu jangan buka di rumah kamu. Kira-kira ya tunggu lah. Bareng dibuka Nabi, dibilangin kamu harus cukup orang 300. Itu alam merespon jadi cukup. Nabi ketika apa saja itu direspon oleh karena ini sih ngendikan kekasihnya pengiran. Makanya masyhur riwayat-riwayat di Tareh ada sumur yang kering. Ketika Nabi mau ke Tabuk, sumurnya kering. Sama Nabi tidur ini langsung airnya ini muncrat-muncrat rubah. Itu menunjukkan bahwa alam itu merespon sama kekasihnya Allah. Nah kalian ini orang yang nggak kenal alam sama sekali, tapi ingin menguasai. Jadi pasti dendamnya luar biasa. Alam-alam ini pasti dendam luar. Umpama orang istighfar harus tuntas. Jadi jangan kira, makanya saya mengingatkan jenengan, kowe nak kepengin mukmin sejati, itu latih iman itu dilatih bil ilmi dengan ilmu. Caranya apa? Lihatlah Nabi Adam. Dia itu tahu betul kalau dari tanah dan asal manusia itu dari materi tanah. Sehingga kamu tidak bisa menstatuskan tanah benda mati. Wong materi kamu yang punya akal pun dari tanah. Dari situ aja kelihatan betapa sama sekali kita ini sama dengan tanah. Karena kalau kita materinya tanah, ya kita bedanya apa dengan tanah. Terus begitu, terlatih begitu. Makanya saya itu utang jasa ya sama namanya Syekh Abdul Hamid Khan. Dia ulama besar dari India yang punya karangan kitab Tauhid. Itu tak ingat-ingat tuh saya sampai sekarang akan ketemu Allah suatu saat itu lewat diantaranya kitab itu. Begini kalau beliau uji iman. Gerungan tenan. Wes yang paling gak wis wali-wali kelas RT lah penting daftar. Paling gak tidak anak wedok ya wali wis pokoke wali-wali. Wali-wali nikah ya wali apa wali kota apa saja lah pokoknya yang penting wali. Abdul Hamid Khan itu bilang gini. Manusia itu kecerdasannya itu akan termasukkan, akan terbodohkan oleh adat istiadat yang dia lihat terus apa menerus. Sehingga orang misalnya bilang kalau ayam dari telur itu mungkin, karena selalu ayam itu lahirnya dari telur. Ya terus akan bilang begitu terus. Kalau ada biji asam gitu, biji terus orang bilang ini biji nanti jadi pohon besar. Ya. Karena selalu ada biji asam yang tumbuh jadi besar, orang bilang oh iya. Telur juga gitu. Telur itu kan benda mati, tapi ini nanti jadi ayam terus berdigasan terbang ke sana kemari. Terus ayamnya dewe besar, nanti selingkuh ya punya anak putu. Orang ya percaya. Coba pertanyaannya adalah percayanya ini karena itu mungkin dan manusia bisa bikin, apa percaya karena sering melihat? Sering melihat. Ada dia mengatakan mungkin tuh karena dia bisa membikin, apa percaya karena sering melihat? Sering melihat. Sering.
Tapi dari segi dia tidak bisa bikin itu artinya mohal tidak bagi otak dia. Mohal kan dia sendiri tidak bisa bikin kok. Meskipun sering terjadi apa manusia bisa bikin telur jadi ayam? Tidak kan? Pelungsu asam jadi besar, apakah manusia ikut bikin? Tidak kan? Berarti ketika dia bilang mungkin, hanyalah karena menyaksikan itu sering terjadi, bukan berarti dia membikin. Oke, berarti dia tidak memberi kontribusi sekali dalam status mungkin dan tidak mungkin. Tapi ketika kamu bilang batu kecil ini, kerikil ini itu dalam kemampuan Allah bisa mengeluarkan sapi, kamu dianggap gendeng nggak? Gendeng, karena belum pernah ada kerikil kok melahirkan sapi. Mana mungkin batu kok terbelah terus melahirkan unta? Nggak mungkin. Nyanyi-nyanyi Abdul Hamid Khan nyanyi utaknya manusia. Kok lucu? Ketika telur jadi ayam, kan dia sendiri tidak bisa bikin. Harusnya bilang mohal. Berhubung sering terjadi, terus dia bilang mungkin. Terus saat bilang mungkin tuh dia ikut bikin apa? Enggak. Ini jawab. Enggak kan? Artinya apa? Natijahnya, kesimpulannya dia tidak bisa kan? Dari telur jadi ayam dia tidak bisa, dari batu jadi ayam dia tidak bisa. Sama-sama tidak bisa. Terus dia dengan engkeknya bilang ini mungkin, ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin orang yang tidak ikut menciptakan kemudian ikut urang menstatuskan ini mungkin, ini tidak mungkin. Paham ya? Lu banter antara. Habis jadi wali orang ini gampang nanti dipertimbangkan, nggak harus sampai iso terus benar. Karena nanti kalau tauhid Anda benar, nanti pasti ada nurnya. Ketoro lah, untuk nurnya ketoro. Jadi nur tertentu ini yang menjadikan kamu sah untuk minimalis. Enggak mau daftar sopan. Iya, kalau sudah tauhidnya benar pasti ada nur. Nanti gampang lah, sudah ada nur yas abena iki mbak imanim sudah gampang. Daftarkannya lebih gampang kalau sudah ada nur. Rumah namanya. Sekarang telur jadi ayam dengan batu mengeluarkan ayam. Manusia ini sama-sama mungkin enggak menciptakan maksudnya? Tidak. Tapi kenapa dia bilang ini mungkin? Ini tidak mungkin. Nah itu beda kalau sama cara berpikir Nabi, cara berpikir nubuah. Tetap bilang gitu. Buat sering ada telur dari ayam, buat sering ada ayam dari telur dibolak-balik. Tetap bilang hadza birodatillah, hadza itu Nabi. Buat berjuta-juta peristiwa, bermiliar-miliar peristiwa. Setiap ada peristiwa telur melahirkan ayam atau ayam mengeluarkan telur, tetap hadza birodatillah, hadza ini karena Allah karena. Sehingga ketika seorang Nabi diberitahu Allah, leh soleh, kowe iku nabiku. Kandhani ya kaum nak gunung iki iso nglairno unta. Nabi soleh yo meninggal. Cara kowe sing dites dadi nabi, tenane Gusti. Olane kowe ora dipilih dadi nabi, perkara reaksi kamu pasti buruk. Tenane Gusti. Menawa malah takut kan, enggak jenengan saged. Loh, sambil bledek ya saged. Kalau nabi gobloke kok. Makanya mukjizat itu kata para ulama, di antara sirinya mukjizat adalah orang diingatkan ulang bahwa Allah itu punya kekuatan ala kulli syai'in qadir ketika manusia sudah lama lupa. Yaitu akhirnya Nabi Soleh itu mukjizatnya apa? Onta keluar dari apa? Batu. Jadi manusia orang mungkin wong watu kok ngetokno onta. Lah saiki apa ndok ngetokno pitik udene melok gawe. Wong ora melok gawe kok melok biji. Aneh gak? Aku nek iman wis bener nanti ada indikasi nur kamu naik. Nanti gampang lah tak daftarkan. Tapi ini itu disebut yaumatarul mu'minina wal mu'minat yas'a nurum baina aydihim. Nur itu nurul iman wa nurut tasbih. Makanya kata Imam Syafi'i setiap ulama itu wali, tapi nak wali tidak mesti. Karena nggak mungkin orang tahu ilmu sedetail itu kok tidak wali. Untuk walinya ulama dengan wali yang profesional wali itu, tapi tetap saja kalau setiap ulama itu wali. Gak perlu diuji masuk nopo jadi pitik rasa lah, itu malah guys. Sombalen nopo repot. Tidak saya ulang lagi, ini penting saya utarakan supaya orang itu. Makanya saya itu berkali-kali menurut saya menjadi goblok. Lewat mau roh tok kok biji, roh itu artinya tidak menentukan kan? Itu waktu galengaten gitu. Misalnya ini saya pegang
Misalnya, ini saya pegang pulpen. Pulpen ini benar-benar dalam kendali saya. Ya, ini pulpen kan dalam kendali saya 100%. Terus saya tanya gini ke Mustafa. Wes aja juga tenang deh. Juga tenang, khusyuklah tatap. Mus, pulpen ini mungkin hancur apa enggak? Dia jawab kan. Mesti nak dia itu wong sing rasional. Dia terserah jenengan sing. Tapi gak anak Mustafa enggak jawab. Boten, jadi kan ngatur mesti iman. Orang melok duwe kok kalau nonton. Sebetulnya manusia di alam raya ini semuanya penonton, nggak ikut mengendalikan alam ini, tapi kecangkeman ini mungkin, mungkin orang pangeran mantel. Coba goblokin orang melok duwe kok melok. Paham? Aneh gak misalnya pulpen yang saya pegang dan semua urusan pulpen tentang saya terus kayak melok komentar. Wah, gak mungkin pulpen juga terus bangun kesayangan ini. Orang melok duwe kok kecangkeman ini. Orang mungkin dibuat nih WC wong seneng aja, orang terserah aku tau sing duwe. Sehingga ciri khas ahli sunnah wal jamaah diri si Allah piye ya Allah ya Pak Lumayasa melakukan apa saja yang diinginkan wong sing duwe. Sehingga ketika ada berita bumi hancur ya kita amanah. Ketika ana unta keluar ke watu ya kita amanah. Ketika apa itu dirijine Nabi mengeluarkan air ya kita amanah. Semuanya ini cara manusia kan mokal, tapi nyatanya mungkin. Nabi Soleh ngetokno unta ke watu. Nabi Muhammad ngetokno banyu kok di sini. Diminum orang siapa saja enggak. Iku wirini, karena kudure Allah itu enggak mergo kowe darani pitik keluar pondok, ku yo mok darani mergo sering terjadi, bukan berarti Anda ikut mencipta. Nah, tentu ya Nabi dan orang soleh yang kita percaya. Nah, terus kata Abdul Hamid Khan begini. Andai kan ke gokung asem dan belum pernah terjadi bahwa kelungsu itu jadi asam. Terus ngomong nang wong, "Hei kelungsu iki supaya dadi wit gobodi." Nek wis gedhe dirangkul wong papate ora sedeng. Wong-wong darani mokal ta ora? Andai kan belum pernah terjadi sama sekali. Mokal barang kuwi kok iso gedhe modot dhewe sing narik sapa mesti kok cangkeman. Berhubung sering terjadi, oh ya mungkin biji asam. Lah ketika muni mungkin modal apa? Mongko ya ora melok. Enggak. Nek tak latih iman sing bener. Kena iman ngono tenan dadi wali tak jamin. Wong kok diajese wali liyane yo. Ya kok gampang kok iso disidang ngono apa? Mesti ono sing berkira setuju. Gak iso Gus, iku tekean bener lagi rong dino kok diwalekno. Harus teruji. Nah, karena Rasulullah itu dekat dengan kudratullah yang seperti ini, ngadepi wong kafir ribuan ya Nabi tenang ae. Cara Nabi wis set. Cara Nabi gak manis, Nabi kan gak tau cangkem elek koyo kowe. Cara kowe yo mesti cangkem elek musuh tak kukuiran. Tapi Nabi kan gak tau ngendikan elek. Jadi ketika pasukan wong kafir besar kayak apa Nabi ya tenang ae, sahabat yo asline yo kaget. Ini gimana musuh sebesar itu Nabi tenang ae? Karena Nabi dengan kudratnya Allah itu dekat sekali sehingga cara Nabi ya cemen gampang. Wong aku para pengen. Tapi sahabat kan grogi bikinlah kontak. Nabi ra usah dipikir kontak, mergo Nabi paham kudrahe Allah ngono lho Mas, paham to? Jadi Nabi ra usah cerdas gawe kontak karena ini pikiran manusia. Nabi cukup nganggo Allah. Kedekatan dengan Allah sing dengan kudrah yang mutlak itu cemen kabeh musuh. Musuh akeh ku cemen kabeh. Paham Mas? Iku sirine kena apa Nabi ra perlu cerdas gawe kontak. Mergo mentang-mentang separek pengiran. Aman kok kan apa? Aman. Kowe nek iso ngono tenan yo wae. Mulane kok Imam Nawawi yo iso dekne salat ning Damaskus. Ya wis biasa nak kangen maro Ka'bah nek Ka'bah padahal Syria Mekah penerbangan 4 jam. Itu biasa Imam Nawawi salat ning Mekah. Ya biasa wae cara dekne. Bagi Allah gak masalah, cara dekne ora masalah kekasih pengiran dhewe wae. Wong muridnya tahu curiga Imam Nawawi masyhur. Imam Nawawi sengaja masyhur padahal dia tidak terkenal wali kayak Syaikhul Qadir Jilani. Mungkin kewaliannya terkenal Syaikhul Qadir Jilani. Dia itu kalau sholat, kalau sudah sinau, ngarang kitab. Kalau ngarang kitab jeda itu wudhu dari muridnya itu nggak ada. Setelah nggak ada, muridnya sesuai curiga. Sekian hari kok gitu. Lama-lama muridnya itu melok. Nah, ujuk-ujuk melok tawaf nih Pak. Muridnya katut. Barang tawaf nih Ka'bah, sudah sampai selesai. Balik lagi ngarang kitab lagi. Kok dia ngomong gini? Ya jadi cerita aku jadi. Tapi karena dia walinya karena ngarang yang karena dia jedanya itu butuh terus toa pulang lagi
Itu Syria Mekah penerbangan 2 jam. Karena orang-orang ini dekat dengan kudratullah yang masih orisinal. Kowe gak awalnya jarang mohal, wong kok iso miber, ya mohal tenan. Muarad ngene ra warisan kok suka. Mohal kan terusan tidak. Jadi ini sudah sesuai keyakinan kamu. Makanya Nabi itu mulai dulu beda. Nabi itu unik, kedekatannya dengan Allah itu unik. Makanya spesial. Jadi paham ya? Jadi nggak apa-apa kalau kamu jadi peneliti sosial, perang kontak itu penting dan sejarah bikin kontak juga penting karena ini strategi perang yang luar biasa. Tapi wong-wong para pangeran, gua coba warai strategi. Ngono maksudnya ben khas. Wong para keben apa? Baru tak kenang ceritanya Kiai Kulo, termasuk ceritanya Bapak Kulo, Pak Hamid, itu semua ya. Jadi cerita. Bung Tomo datang ke Basim Asy'ari tanggal 7. Bah, ini harus penyerangan dimulai dari Basim Jabir. Ulangku keramat tapi buatan urusan langit. Urusan langit itu Mbak Abbas buntet, Mbak Abbas gitu. Tanggal 7 mawon mungkin Mbak Abbas teko perang mulai. Jadi Mbak Abbas mau bagian nyebul pesawat. Mbak Abbas buntet. Niki cerita. Jadi tetap jenderal itu belum pernah ada yang mati kecuali di 10 November. Itu orang kekuatan. Wah itu rasa bola militer, malah bola militer. Berbeda ala wali malah bola militer. Training para kiai dalam mempertahankan bangsa dan negara. Itu kemudian Ben Mamatros terkenal kacang hijau dan di tentara ya kemudian Mbak Hashim terkenal keramat itu ya kemudian terus Mbak Abbas itu malah bebok training nggak bisa. Banyak orang-orang yang masih keramat seperti dikepung musuh yang mutu santai wae maca ayat tertentu. Lah soal kowe ra iso, nyatane aku ra iso kowe kok dipadakno to. Pengen kemadakno barang sing ora. Karena tadi andai kan manusia dengan kudrah ulanya Allah pasti yakin Allah ala kulli syai'in. Jadi misalnya bumi yang kamu pijak dulu gak ada menjadi ada, itu kan kudro yang luar biasa. Dari tidak ada menjadi ada, itu kan bukti kudro Allah yang luar biasa. Setelah bumi ini ada, diperintahkan oleh Allah, kamu harus begini. Harus beredar di garis falakmu sendiri, di garismu sendiri, di galaksimu sendiri. Nyatanya bumi konsisten dulu. Ini menunjukkan kalau semuanya itu terkendali oleh Allah dan merespon perintahnya. Andai kan langit dan bumi benar-benar tercerabut dari perintah Allah, pasti bumi ini kacau. Ini disebut Inna Allaha yumsikus samawati wal ardu an tazula wa la in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di. Allah yang mendalikan langit dan bumi. Sekali Allah enggak berkehendak. Tapi tadi kita tentu manusia, sehingga cara kudrah kita ya kayak Salman Al-Farisi. Ya kalau ada apa-apa yang kita pakai akal, karena punyanya kita akal. Kebetulan akal kita terbatas ya enggak apa-apa. Tapi kamu jangan menafikan kudrohnya Allah yang ula, kudrotul ula. Ini disebut ansya'aha awal amar. Jadi Quran melatih kita, nak kepengen jadi wali, iman sing bener, bayangno kudroh sing ula, bayangno kudroh sing ula. Yang mau misalnya ngeten iki. Orang Yahudi itu yakin Isa itu anak zina karena lahir tanpa bapak. Paham ya? Orang Nasrani kebablasan kalau tanpa bapak ya bapaknya Tuhan. Maka ini dua kegoblokan yang sama-sama masalah. Terus Allah mengingatkan, ra usah ngono. Nak kowe janggal ana anak tanpa bapak, kudune kowe memukhalkan wujude Adam itu malah tanpa bapak, tanpa ibu. Makanya Allah menanggapnya enteng saja. Inna masalah Isa inda wa ya mau kamasali Adam khalaqahu min turab. Nah Isa itu jek ana lumayane, piye-piye jek ana mboke lah Adam malah tanpa bapak, tanpa ibu. Bahkan materinya tidak sejenis yaitu min turab dari debu. Nah, dengan terlatih gitu kamu akan terlatih dengan kudrahullah. Nanti kalau terlatih terus kamu bisa keramat kayak Imam Nawawi. Pasti nak kaji cukup. Tapi kan saat ini nekor, kalau orang pemasukan malah repot. Jadi sejalan ada samiber tapi tauhidnya benar, tidak usah miber-miberan nggak malah. Nah kan bisa miber tak berani dulu malah repot. Jadi biasa lah. Cuma kalau nih mau ngelatih.
Latih cara iman sampean. Makanya sampean jangan janggal ketika dipendem ning bumi, aku piye nasibe. Ya tetap iso mikir. Ya mau. Pangeran gawe contoh, ketika kita janin itu kan kayak apa? Wis janin meteng mbok muengkek renang kan. Kok gak mati? Ya ini jero janin wis angel golek oksigen, malah mbok amen renang. Repot ora. Tapi Allah bisa ngatur sistem janin ketika mbok iku renang. Orang teh oksigen. Mbok engkek napa? Renang. Tapi Allah punya cara mengelola kehidupan dalam kandungan. Makanya kamu jangan janggal bagaimana cara Allah mengelola kehidupan ketika kita sudah di alam kubur. Karena Allah bisa membuktikan mengelola kehidupan ketika di raga, di janin, di rahim. Begitu juga Allah bisa mengelola. Misalnya anak boyo ngendok nenggone dipendem mas. Boyo nak ngendok dipendem. Allah bisa mengelola kehidupan di bawah tanah. Mau bareng lahir boyo cuwili ya lahir ya iso metu kota. Artinya jika cerita Allah bisa mengelola kehidupan di mana saja, kapan saja dengan caranya Allah. Toh zaman saya hidup begini, kamu hidup begini, ya udah ikut mengelola kehidupan kamu. Kok iso jaga roh? Tidak juga, yang sekarang jaga juga. Kenapa kamu janggal ketika hidup di alam kubur? Ya biasa saja. Mana nanti mau gusti samina wa atau pokoknya amanah, pokoknya amanah billahi dzaliron wa batin. Harus kecangkeman amanah billah subna ilallah pokoknya. Cocok ra cocok, paham ra paham, masuk akal ra masuk akal, pokoke muni amanah. Iya. Karena ngono, sesuk dadi wae. Paling enggak misalnya rawani kaya Imam Nawawi ya bener lah, iman itu bener. Karena tadi percaya dengan kudrah Allah. Kudrah Allah itu kudrah ketika Allah belum menciptakan apa-apa. Itu kabeh terserah Allah. Belum terkooptasi oleh hukum adat. Tapi hidup kita sekarang sebenarnya terkooptasi hukum apa? Ada. Berhubung manusia umumnya lahir kau manusia, kau kawin, kau jima, kau ini itu, terus seakan-akan itu menjadi syarat kehidupan. Paham ya? Tapi Allah selalu bikin mukjizat baru. Misalnya tadi ternyata ada saja misalnya ilmu kedokteran memungkinkan uang bisa dikloning. Itu kan sudah mulai agak rubah dari mindset. Paham ya? Harus hubungan suami nopo istri. Sajane Allah nunjuk rono gue iling-ilingan bahwa kebiasaan tidak terbatas. Paham ya? Apalagi mukjizat kayak tadi kayak makanya sampean nak ngomong takok, kenapa mukjizatnya Nabi Soleh itu adalah unta keluar dari batu? Allah mau kepengen dijono. Bedanya apa kok watu ambek kondok utawa korasine sapi? Zaman pitik lahir kondok yo kuwi ra melok gawe sing gawe yo aku cara-cara kira ketemu apa kita omongi kok baleni malih ndok dadi pitik kowe darani mungkin dan biasa kowe dhewe yo ra melok gawe kowe yo ra iso watu nglairno pitik kowe yo ra iso yo ra melok gawe kena apa sing ndok mbok arani mungkin sing watu mbok arani ora mungkin mung padha ra isane bareng Allah gawe waktu ngetokno pitik tapi mungkin barusan saya tahu. Lah nang ngono ya rasa kecangkeman ngetokno mungkin dan tidak mungkin. Nah, itu cara Abdul Hamid Khan. Lama sekali kita termahjubkan oleh yang kita lihat. Tapi insyaallah baru kayak maca ayat terus wau fa arsalna nawa alim bi khawajin dan nawa lam tarawih satu. Semoga terus. Pada zaman terlatih napa? Terlatih iman dan kudri Allah Ta'ala sembuatan apa terbatas. Karena kalau suwun misalnya sing jadi anak nakal, yakin suatu saat husnul khotimah, sing itu keluarga nakal, yakin Allah itu kuasa. Buat nanti semua pun Allah ngersakno itu. Karena teman kita ditutup wa kafawa minal kita tetap sing menyukupi kemenangannya wong mukmin namun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soal ana teori pantes-pantese manusa duwe napa? Teori pantes-pantese darani cerdas. Tapi gue lucu-lucunan wae coba iman. Wae gue lucu-lucunan wae gak ada ikhtiar. Misale lesu ya pantese mengomangan ya kalau. Nah, tapi ora saya yakin nak lesu hanya bisa dihilangkan dengan makan. Kok kowe janggal nek wong topo 40 dina ora mati ngono biasa wae. Ya ayuhan nabi eling-eling nabi kul ngucap sira li azwaji kamaring pira-pira bojo sira. Wa hunna ta azwaji nabi kutis niku songo. Wa talab nalan golek sapa azwaji nabi nusange nabi min zinati dunya. Sanging pepaise dunya mak ing perkara lesa ora ana apa mak ing dawane sadike nabi. Iki gawane wong wedok. Nabi dhisik sejak melarat garwane gelem bareng nabi wis menang
futuhat di mana-mana menang dan Nabi dohire jadi orang kaya karena futuhat sudah bisa menaklukkan sana, menaklukkan sini. Ketenan garwane saiki nuntut. Zaman melarat ikhlas. Saiki sugih dijak melarat iki apa-apaan itu protes. Mulane kena diprotes tujuh tenang. Wong Nabi diprotes. Wong wedok ujos tenan. Menadak kue Nabi diprotes. Wong pangerane tau dilawan, wong wedok wis masyaallah. Sampeyan roh ceritane pangeran dilawan. Oh, tentang surat Mujadalah. Surat Mujadalah niku nak ulama maca Mujadilah. Sama nak cerita, musuh itu masuk kok. Jenenge Khawlah binti Salabah wahyu menarik. Bokongnya api, boknya raros. Pokoknya ono bab alia-alia itu bokong. Bopas di nekat, boknya raros. Singkat cerita berakhir suwe no ben. Terus bojone iku mulai. Nara salah jenenge Aus bin Somit mulai. Roh bojone sujud iku langsung gak wong Arab ben hiperset. Mau kena kowe ngono mbok yo ora. Wong hiper sebabe kan lho. Imam mergo hiper, wa imam mergo bojone ayu. Hiper tok bojone ayu no yo ora semangat. Wah, yo jenenge haula wae. Jaluk sakal, bojone lagi bar salat kan ra gelem, Mas ngongko ra kena. Mangkel dene kajate ora sampeyan. Ora kesampeyan. Terus muni ale itu gimana kowe tak sumpah ilah. Terus anti alia kabur di umi kowe wis tak haramno koyok mbokku haram tak kelon. Jadi sewa adat Arab nak dihar iku fi hukmi tolak, napa dihar itu fi hukmi tolak iki muabbad. Jadi agar wong kok dihar berarti oleh dikumuli selawase. Padahal kalau itu ayunya mulai tergerus karena sudah agak tua. Apa ayu bolak-balik ta? Mungkin ya ayu bodine apik sing lanang iku hiper. Matur, mewangi safire kaulah. Krungu nak bojone sumpah dihar mewangi. Wangi sampe ngombre, wong itu anak nangis kan sampe ngombre. Jadi iku sak paket yo nangis sampe. Iku terus piye karepmu piye? Mampu mbok entekno kuwe. Wong juara, wong wis bareng tuwek arep ini nak anakku tak rumah kelaparan, aku mau itu reso golek duit. Mbok rumahku tinggal wae kok pamu sendiri itu ana. Kowe tak kok Kanjeng Nabi. Golek hukum diskon nak dihar ora kaya tolak. Dihar kok kaya tolak ku apa-apa. Bojone matur Kanjeng Nabi ya Rasulullah. Itu Aisyah itu beda kamar ketika itu. Jadi Aisyah di dalam kamar, si suaminya aja Khawlah itu matur Nabi bantah Nabi itu orangnya kan lugu. Karena Nabi itu enggak pernah bohong. Ya ora tau mikirnya, Nabi mboten oleh mikir. Kau oleh Nabi kok mikir ora oleh, tapi tetap cerdas para pangeran. Lagi mikirlah karena cerdas. Orang para pangeran kadang malah rumusnya yang menjerumus. Lebih banyak Indonesia itu banyak konseptor. Berapa kita miskin karena konsep-konsep itu? Pendidikan di Indonesia sing konsepnya akeh. Hari bingung tumpang tindih mergo kakean konseptor. Bingung. Wes, mata banget. Akhirnya Aus bin Sam, bojone muni, nggih Nabi anut jenengan. Nak dihar iku fi hukmi tolak. Mulai kode sing wedok. Nabi wis final nak dihar padha mek tolak. Tuwana kan kita kudu bareng. Jowo ngene, kan kita kudu kekasih pengen. Ada jenengan nggih keputusan ngono tak lapor pengen. Nabi sampe dilapor pengen. Ini hukum enggak adil. Akan saya laporkan pengiran. Tadi Nabi iya susah wedok sebenarnya. Saya sampai itu lagi sumbut. Jenenge Khawlah bintu Salabah itu mulai mlebu kamar salat hati-hati. Ya Allah, senajan to Muhammad kekasih jenengan, senajan to hukum yang sedang berjalan ini di hari itu hukumnya tolak. Tapi as'aluka, saya ini minta engkau atas nama engkau adalah yang menentukan hukum dan boleh merubah hukum semau jenengan. Ini harus dirubah ya Allah. Neng kamar itu nangis buat nangis sekian menjadi Nabi wong para pengiran tenan. Terus Nabi ngutus sahabat, panggilkan Khawlah. Barusan Jibril datang, hukum itu dirubah. Makanya Khawlah tambah iman di Rasulullah. Aku sholat di kamar itu tidak ada yang tahu dan doa saya tidak ada yang tahu. Itu sampai jadi surat Mujadilah wong wedok sing madoni Kanjeng. Nang lali Mujadilun wong sing madoni. Wong wedok Mujadilah tur wong wedok tukang madoni. Sampai dadi ayat qad sampai Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah.
Allah mendengar wong wedok sing bantah kuwi berdebat urusan suaminya. Wa tastaqi ila Allah, ketika kamu tidak memutuskan dia matur ning Allah. Wa wa yasma'u tahawurakum, Allah mendengar dua perdebatan. Wong wedok tadi nanti dilapar. Kalau pulau ketemu bujuk pulau menengah, itu pikiran pulau. Nabi waktu panen ini pun nanti awal-awal. Gak iso dilawan terus. Nabi dilapar. Itu masyhur berita Khawlah. Sayyidina Umar itu pernah mau ada acara jam 11 siang. Kalau sekarang itu dindek nombor Khawlah. Dia ini tua, Khawlah itu memang mati, tua ajus. Dindek nombor Umar mandek. Di rumah no. Nanti jam loro, wong itu anak tua omongan kan gak soleh. Nanti jam pasukane Umar iki piye ya akhirnya ngene ngurungokno omongan kok nganti jam loro. Iku jare Sayyidina Umar terakhir bareng wektu dhuwur mentek pamit. Mbah niki mun badhe napa dhuwur salat. Wong sangat wektu salat dhuwur. Gak marus bar, gak apa-apa salat dhuwur rasa sakit bar. Singkat cerita si Khawlah mirip terus sahabat tanya, itu siapa? Kenapa kau begitu takut sama orang itu? Masyhur itu. Hadhil ladzi sami Allah min fawqi sab'isa. Iki wong wedok sing pangerane dengar saka aras. Mosok pangerane mendengar Umar ra mendengar. Iki nek sing labrak pangerane ngrungokno, apa meneh aku. Iki wong sing omongane keluwane didengar Allah min fawqi sab'isa. Mosok asami Allah walam yasma Umar pangerane kersa ngrungokno Umar perang enggak umpama ora dhewe salat dhuwur dhewe ngomong sak entek ya tak rumah jenenge Khawlah itu jos entek lha iya kanjeng Nabi padha wong wedok jak melarat tuh ape wong wedok gelem bisa melarat gelem tapi sak usah sugih kok tetap alhamdulillah gak iki lho nek wong lanang kuat atau melarang melarat, baru juga uripe terkendali itu banyak. Ngomong itu ngomong. Jadi Nabi tetap menuntut sekarang kita mapan ya. Mereka menghendaki turidnal hayat dunya wasi. Tapi wong Nabi kasih pengen, malah ditantang. Nak kue njuk urip penak, tak turuti tapi tak pegat. Nah, aku kan gak kok turuti. Nah orang kayak dirapa. Turit nangar sosial hayat dunia yang pengiripan dunia wajina dalam pasti dunia. Fata alena mongko merene sira umat iku namung konyen ana ingsun kuwi sira kabeh. Tapi mut'at tolaki kelawan tak kaya hukum mut'at tolak. Wa sarifuna bebasno ingsun kuna ing sira kabeh sarokan kelan megat jamilan kang apik. Utawa iku tegese megat ingsun kuna ing sira kabeh miwiri diroren kelan tambah bahaya. Jadi kanjeng Nabi, kowe iku bojone Nabi, barang futuhan iku dhuwit cara saiki dhuwit negara itu uang publik, uang masalihul muslimin. Aku njaluk ya ora tak kei, iki nak maksa njaluk tak kei tapi tak pegat. Wa in kuntum lamun ngarepno sira kabeh Allah, wa in kuntum lamun ana sira kabeh turid nang ngarepno sira kabeh Allah ing apa. Wa rasulullah lan utusane Allah darul akhirat lan oma akhirat ayo jannata tekse swarga. Fa inna wa mutaqin wa wa'ad dan nyediakno sapa wali mustinati kedhe sing apian pun nasa ing sira kabeh pira dadi akhirat lan ngarep akhirat ajaran ing ganjaran adiman kang luar biasa Rasulullah diamu bojone ngono tapi nak kowe ngarepno akhirat ya ora usah sugih. Nek ngarepno donya tak kei tapi tak pegat. Ayo do tiru. Ken niru ngono bojomu milih pegat tenan malah. Moga nak ngamuk barno, ayo nopo barno. Tetep wong duwe batas energi, mesti mandek dhewe. Rasa batas. Pengirane tau kanjeng Nabi lho tau dilabrak ya Allah. Lan ana surat Mujadilah. Tapi umumnya tiyang maca Mujadilah, tapi niku nak jane nak cara asal usule jenis surat apa? Mujadilah ayate jelas qad sami Allah qaulal lati tujadiluka fi Allah mendengar ucapan perempuan yang mendebat kamu Muhammad demi bela-belain status suami, ya, yaitu bela-belain yang jauh mendihar itu tidak kayak tolak. Paham ya? Jadi perempuan tadi ingin dihar itu tidak dimanzilatin tolak, karena dihar itu ya omongan saja, nggak ada gunanya. Tapi dalam hukum Islam sebelum dinasah, dihar itu dimanzilatin tolak. Dulu kalau ngomongnya jorok banget, masyhur sama juga tentara. Ya Rasulullah, huwa akala sababi wa nasartu lahu batni hatta idza akala sababi tolakon iku ngomong niku sing ngentekno nang kula ayu kula sing ngentekno ya Dik barang aku saiki tuwek ayu ku tak kekno Dik ape megat kok penak kok ngomong ora barbar
Nanti Nabi yang ngomong, seruai pas tahu itu, bareng Nabi, iya tapi hukum sementara, ini nak diharu koyok tolak. Ya tapi mosok iso dirubah, bisa iki sementara iki ngono. Tapi mosok iso dirubah jenengan kekasih pengiran lapor to ben dirubah. Oh, ora sementara. Bareng musuh tak. Wis tak mulai, tak lapor pengiran. Mulai sujud. Mane jogeman keng lawan wedok nak nganti sujud yo bojone apik. Dikabulon dalam bukan to bojone apik bar yo. Mane ngaji iki muga-muga ora dirungokno wedok. Ganti dirungokno wedok do sungkem ning pangeran. Sujud yo ganti apa? Bojo. Ya muga-muga ora krungu. Ya nak ngono tandingi ke sujud. Tapi sing ana tareh iku apa mendengar suara perempuan tadi. Fa inna wa muqasatin wa ta'ala wa adanya di ana sapa ta'ala musanati marang wedok sing apik-apik ning gunane sira kabeh. Pira dadel akhirat iku akhirat ajrane ganjaran adiman ingkang gedhe aljannata tegese suara. Karena kula suwun nggih bojo dididik sederhana. Kula sakniki wis kecelok kiai gedhe bojo kula wis tak didik sederhana. Nggih perkarane wiling-wilingan nek hidup kita ini menuju napa? Akhirat. Nah, contoh ora usah se ekstrim Nabi, tentu kita tidak akan punya kemampuan kayak Rasulullah. Tapi sebelum-sebelumnya nak nuansa akhirat itu ada. Mulane faktarna mau akhirnya milih sapa nisa Nabi milih al akhirat yang akhirat alat dunia ngalano yang atas itu dunia. Setelah digertak Nabi begitu, dididik begitu, akhirnya mereka yang milih akhirat ngalano apa? Dunia. Ya nisa an Nabi pira-pira bojone Nabi manute sapane wong. Iku yakti ku nekani sapa man mingguna sing sira kabeh fahisatan kang kaelean mubayyinatin kang jelas sifat ya mubayyinatin wa kasriyan mubayyinatin ai buyinatin sing jelas napa fahisya ya to anane fahisya buyinatin jelas itu apa ngoten tikal napa pikiraatin nudok kita di ukhra nudoif binuni lanon ma'ahu sertane ikilah nudoif lawan bil adab lan kelawan nasabna lafat adab nah diwaca nudoif tentu napa nudo iflahal ada atau nudo iflahal ada. Jadi kira wonten pinten sekawan berarti. Maksudnya ngaten nggih, bojone tokoh iku nak salah dosane loro. Mergo nak ganjaran yo ganjarane loro. Mergo salahe tokoh mesti dinut. Benere tokoh ya napa? Dinut. Lane garwane Nabi kena ancaman, "He bojone Nabi kowe nak salah, iku ada pedo double. Mergo kowe iku panutan, nek kowe salah mesti dadi tren. Mulane dosane napa? Double. Balik garwane Nabi kok sosialita atau PKK macam-macam ya bisa mereka kok jadi model oh nak ono butuh sosialita kan repot apa repot nah tapi nak bujum sosialita ya rapati kena ada kan orang sing nganut mereka saya lek sosialita aneh-aneh wae kan malah wong malah ganggep bae walhasil intine ku nak bujune tokoh utawa tokoh makanya ini terjadi ulama siapa saja tokoh itu kudu hati-hati mereka nak salah ya ono sing nut nah bener ya ana sing kan bener. Jadi hukumnya umum siapa saja sing tokoh itu nak ana kesalahan juga aflal ada budapa di venue juga mau autentikal nolah ke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.